Perkenalkan, nama saya Elif Hamir Santosa Marbun, NIM 19130025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyarah bridge satu fasa semi terkendali. Pada penyarah bridge satu fasa semi terkendali, terdapat 2 buah SCR dan 2 dioda sebagai saklar dayanya. Untuk skema penyarah bridge satu fasa semi terkendali dapat kita lihat pada gambar berikut. Sedangkan untuk bentuk gelombang input dan outputnya dapat kita perhatikan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita perhatikan bahwa selama setengah siklus tersebut, resistor T1 terbuat maju. Ketika resistor T1 dinyalakan pada omega T sama dengan alpha, beban dihubungkan dengan suplai masukan melalui T1 dan T2 selama periode omega T di antara alpha dan T. Selama setengah siklus negatif tegangan masukan, resistor T2 terbias maju, dan bila resistor T2 dinyalakan pada omega T sama dengan Pi tambah alpha, maka arus akan mengalir ke beban melalui resistor T2 dan diode 1. Data 0 derajat yaitu diatur di gating bloknya dibuat jadi 0, lalu untuk T2 dibuat juga jadi 0 derajat. Yang pertama kita buat dengan tekanan 100 ohm. Oke, kita simulasikan. Kita pilih, kami tampilkan itu tegangan input. Nah, ini dia untuk gelombang inputnya, tegangan input. Tambah lagi untuk arus input. Nah, ini dia untuk arus inputnya. Lalu untuk tegangan output, ini dia tegangan outputnya, lalu arus outputnya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini sudah kita dapatkan gelombang input dan gelombang outputnya. Langsung kita screenshot untuk kita masukkan ke dalam tabel. Kita simpan dulu. Ini kita stekan ke bawah sini. Kita besar, oke. Lalu berikutnya untuk gelombang outputnya. Kita paste ke kolom. Lalu untuk mencari tegangan RMS-nya itu kita klik measure, lalu kita klik RMS, kita klik V0 atau VO, kita klik di sini. Nah, ini dia hasil V-nya. Kita copy, lalu paste. Oke, ini dia untuk arusnya. Selanjutnya untuk
sudut penyalaan 45 derajat, itu kita atur di getting block, kita jadikan 45 derajat. Itu juga dengan getting block juga jadikan 45 derajat. Lalu kita run simulation, kita close dulu. Nah, kita lihat ada perbedaan yang untuk gelombang. Outputnya juga kita lakukan hal yang sama. Paste, terbesar dulu. Untuk mencari tegangan dan RMS nya sama seperti yang tadi, kita klik measure, kita klik RMS, kita klik phenol, klik lagi enter, dapat ini dia tegangan. Kita pastikan untuk arusnya kita lakukan yang sama. Kita pastikan. Oke, untuk sudut penyalaan kita atur di getting block 90 derajat. Kita run simulation. Nah, ini sudah dapat gelombangnya. Untuk analisisnya dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama yaitu untuk menghitung daya DC-nya menggunakan rumus tegangan DC dikali arus DC. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapat sebelumnya sehingga didapatkan hasil-hasil di bawah ini. Itu juga dengan menggunakan tahanan 1000 ohm atau 1 ohm, rumusnya sama. Selanjutnya untuk mengetahui efisiensinya, untuk menggunakan rumus efisiensi sama dengan daya DC dibagi daya AC. Kita masukkan daya DC yang telah didapatkan di awal tadi, lalu dibagi dengan daya AC-nya, lalu didapatkan hasilnya. Itu juga sampai ke bawah. Lalu yang ketiga yaitu untuk memvariasikan beban RL dan RC untuk mengamati bentuk gelombang output yang dihasilkan. Untuk beban yang memvariasikan antara R dan L, bentuk gelombangnya dapat kita lihat seperti di gambar ini. Sedangkan untuk RC dapat kita lihat di bawah ini. Kesimpulan, berdasarkan simulasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyiaran satu fase semi terkendali tahanan yang inputnya 100 ohm dan 1 ohm, perbedaan nilai V0 RMS-nya sangat kecil, namun mempengaruhi nilai arus, di mana semakin besar tahannya maka semakin kecil pula arus RMS-nya. Kedua, efisiensi antara tahanan 100 ohm dengan efisiensi tahanan 1 ohm sama. Hal ini dikarenakan V0 RMS antara kedua tahanan tersebut perbedaannya sangat kecil. Jika tahanan tetap, sudut penyalaan dinaikkan, maka efisiensinya akan semakin kecil. Semakin besar efisiensi yang dihasilkan akan semakin baik karena hasil outputnya semakin tepat.
Jika tekanan tetap, sedangkan sudut penyalaan semakin besar, maka tegangan output dan I0 RMS akan semakin kecil. Jika tekanan berbeda namun sudut penyalaan sama, maka nilai efisiensinya sama. Baik, demikian penjelasan saya tentang materi penyiara bridge satu fasa semi terkendali. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.